Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Yeay, keluarga Fast malam hari ini kembali hadir bagian tentunya menemani Anda di kajian ekonomi. Dan seperti biasa, malam hari ini Brian tidak sendirian ya. Sudah bersama Kang Alif malam hari ini. Assalamualaikum Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. apa kabar nih malam hari ini? Alhamdulillah sehat tapi padat merayap. Wah, harus tetap disyukuri ya. Iya, Kang Alif ya. Wah, ya kita saya masih- mohon doa mudah-mudahan tetap sehat selalu. Amin ya, semoga diberikan kesehatan terus, keluarga Fast juga. Karena kalau kita sehat, nanti Kang Alif bisa memberikan kajian ekonomi yang menarik, keluarga Fast juga bisa mengikutinya dengan baik juga. Iya. Gitu. Seperti yang kita tahu, kajian ekonomi ini punya tagline, bisa kita sebutkan bareng-bareng dulu nih Kang Alif. Kajian ekonomi, Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Wah, mantap sekali ya. Jadi biar kita termotivasi untuk tetap sehat juga Iya. malam hari ini. Oke, nah kemarin kita kalau keluarga Fast mungkin ada yang mengikuti ya dari Jumat yang sebelumnya kita sudah membahas berbagai hal berkaitan dengan lumbung ya. Iya, betul, Nah sekarang kita akan lebih fokus ke ini, termasuknya yang akan kita bahas ini termasuk ke dalam lumbung apa nih? Lumbung Kemarin. dana. Lumbung dana ya. betul. Iya, ini Kang Alif dah. Jadi kita malam hari ini keluarga Fast akan membahas mengenai tema berkaitan dengan produk tabungan berhadiah, tabungan ukhuwah. Jadi untuk BUMNU sendiri di dalamnya itu ada perbankannya juga ya Iya, Kang Alif, betul. yaitu BNU Syariah ya. Iya. Nah, ini menarik nih, BNU Syariah. Sebelum kita membahas lebih jauh, kalau kita melihat logonya, itu selalu tidak jauh dari angka 26 itu sebenarnya apa sih Kang Alif? Ya. Jadi ini bahwa semangat NU yang lahir di tahun 1926 ini tentu menjadi satu pengingat bagi kita bahwa usia Nahdlatul Ulama yang sudah lebih dari 1 abad ini, mudah-mudahan kita bisa banyak berkarya yang membawa dampak manfaat bagi jamaah Nahdien khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya. Saya kira itu spiritnya. Oke, jadi supaya kita selalu mengingat bahwa usianya sudah tidak muda lagi Iya, ya. tidak muda Iya. lagi. Jadi memang sudah apa? Ini kalau misal di ukuran manusia, wah sangat senior sekali. Gitu. Tapi semangatnya tetap luar biasa. Iya, ya. betul, betul. Iya, oke. Jadi itu. Karena mungkin keluarga Fas juga bertanya-tanya tidak hanya di perbankannya saja ya, di transportasi juga terlihat di bis itu ada angka 1926 Iya. Kemudian di apa tuh namanya? Apoteknya itu juga. Gitu. Nah, mengenai BNU Syariah sendiri mungkin bisa sampaikan, diperkenalkan mungkin profilnya atau sejarahnya gimana sih kok BNU Syariah ini bisa lahir gitu Kang Alif? Iya. Kembali lagi bahwa satu organisasi sebesar Nahdien ini, kalau kita tidak memiliki satu lembaga keuangan yang mandiri, maka progres-progres untuk kemajuan daripada organisasi dan program keumatan ini pasti akan tersendat-sendat. Ya, permasalahannya kenapa? Jadi bahwa bank itu adalah satu sistem ekonomi, kan itu ya. Jadi sebuah ekonomi yang satu komponennya tidak bisa kita adakan, nah tentu ini akan menghambat komponen yang lain. Ya, jadi betul. Melihat dari fungsi yang sangat strategis ini, akhirnya Bank NU itu lahir. Nah, jangan melihat Bank NU itu hanya dari sisi profit orientednya saja. Iya. Tapi lebih dari itu bahwa dalam satu tatanan ekonomi hadirnya Bank NU ini membawa benefit yang luar biasa. Jadi benefit itu adalah aspek manfaat kan itu ya. Jadi kalau profit hanya melihat dari sisi material saja, tapi kalau benefit kita bisa melihat dampak-dampak manfaat yang bisa dihadirkan dari lahirnya Bank NU itu. Ya, jadi disitulah
Bank NU lahir membawa spirit profit dan benefit untuk membangun kemandirian tata kelola ekonomi di Nahdien Kabupaten Magelang, kan itu. Semua butuh uang, semua butuh dana, dan semua membutuhkan sistem yang terangkai. Kalau kita punya banyak program tetapi kita tidak punya dana yang bisa dialokasikan untuk program itu, tentu program ini akan terhambat juga, kan itu. Maka hadirnya Bank NU itu melihat sisi-sisi strategis dari potensi yang kita bisa eksplorasi dari Nahdien itu, maka bank itu hadir untuk mengakselerasinya, kan itu. Saya pernah cerita ini ya, waktu dapat kunjungan dari Lazis Cilacap. Ya, Lazis Cilacap itu pendapatan per bulannya itu bisa sampai 1,7 miliar. Itu dari kotaknya itu yang tersebar sekitar 70-an ribu waktu itu disampaikan, dan dia adalah nomor 1 di Jawa Tengah, kan gitu. Tetapi beliau waktu studi tiru ke PCNU Kabupaten Magelang merasa heran bagaimana dengan pendapatan yang jauh di bawah dari Lazisnya Cilacap, yang kita saat itu baru di sekitar 1 miliar 1 bulan, tetapi kita memiliki ambulan yang cukup banyak. Bagaimana caranya ini, kan gitu. Kalau nabung-nabung baru beli kan lama sekali, kan betul. Gitu ya. Pasiennya sudah keburu banyak gitu. Pasiennya udah keburu kemana-mana ya. Nah, jadi begitu kita melihat potensi dari alokasi kesehatan kotak koin itu, setiap bulan MBC ini dapat berapa, MBC ini dapat berapa, MBC ini dapat berapa. Kita bisa mengakselerasi langsung belikan ambulan sebagai satu bentuk mendekatkan pelayanan Nahdlatul Ulama kepada jamaahnya. Begitu. Salah satu hal yang bisa kita buktikan hadirnya Bank NU membawa benefit yang luar biasa. Gitu, salah satunya tadi untuk kebutuhan dunia kesehatan juga ya. Jadi betul. Saling bersinergi ya, Kang Alif ya. Kita melihat di dunia perbankan ternyata bisa dimanfaatkan juga, nanti merambah ke dunia kesehatan, bisa untuk membeli ambulans dan lain sebagainya. Tadi ada yang menarik, kita sangat mengenal NU dan mungkin sampai ke pelosok-pelosok itu ada istilah kotak koin NU tuh apakah masih berjalan sampai sekarang, Kang Alif? Alhamdulillah masih ya, dan kita saat ini ya mungkin di kisaran 800 jutaan satu bulan. Itu bisa tercapai. Sebenarnya kita pengen berharap, kemarin saya udah diskusi sama ketua Lazisnya, juga pengelolanya, agar hadirnya kotak koin yang sudah tersebar lebih dari 130.000 kotak ini, maka diklasifikasikan. Jadi klasifikasi A, B, C, D. Gitu. Kan kalau misalnya ada seorang pengusaha NU, kan itu ya, mosok ngisinya sukarela. Ini kan kayaknya nggak ada nggak ada gregetnya kan gitu ya. Aduh, ini kayaknya ini satu bulan kalau dia 300 kayaknya nggak keberatan deh, kan gitu ya. Oh, yang grade B, oh ini 200 sebulan kayaknya nggak keberatan. Yang grade C, oh 100. Baru yang grade berikutnya 50 dan serelanya, semampunya. Saya kira dengan konsep seperti itu nanti bisa, ya saya yakin bisa meningkatkan. Lebih tepat sasaran lah ibaratnya ya. Ya, dan hasilnya akan lebih banyak lagi kan itu untuk kemanfaatan itu. Ya, memang kadang kita harus kreatif. Iya betul, itu salah satunya. Dan kembali lagi nih mungkin keluarga Fast, sebenarnya untuk apa sih kita ngumpul-ngumpulin dari ibaratnya koin ya istilahnya, uang receh, tapi hasilnya tadi ternyata untuk kemaslahatan masyarakat juga. Gitu. Dan duitnya semua ditampung di Bank NU. Kan gitu. Disinilah hadirnya Bank NU itu sebagai bendahara profesional, kan gitu. Nanti kalau nggak disimpan di Bank NU nanti dicurigain itu disimpan kemana itu. Kalau disimpan di Bank NU insya terpantau. Karena notabene juga sudah bank dan tentunya segala prosedur persyaratan standarisasinya juga sesuai dengan perbankan kan. Artinya masyarakat nggak perlu ragu ya. Nggak perlu ragu, dan jaminan LPS sampai tabungan 2 miliar. Jadi kalau Mas Brian kok tabungannya nggak ada 2 miliar, santai saja. Iya. Ini luar biasa ya mengenai Bank NU Syariah ini. Nah,
sekarang ini kebanyakan nasabah juga sudah mulai itu ya, masyarakat sudah mulai memilah-milah juga karena bahkan di bank pemerintah juga itu ada yang mengandalkan dalam tanda kutip kata-kata syariah juga. Ini Bank NU Syariah itu yang membedakan dengan bank konvensional lainnya sebenarnya apa nih Kang Alif? Ya. Jadi berbicara tentang konteks syariah, ini saya lebih suka menggunakan istilah maqasidus syariah. Gitu ya. Artinya apa? Berjalan menuju syariah. Gitu ya. Karena apa? Prototipe dari praktek muamalah secara syariah itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sama Siti Hadijah yang paling populer ya kan gitu. Disitulah segala bentuk, banyak sekali contoh-contoh muamalah yang bisa kita jadikan sebagai pedoman sehingga kalau berdagang itu seperti apa kan itu. Jadi kalau misalnya kita melihat kan itu ya, belajar sejarah bahwa Kanjeng Nabi itu kan terkenal dengan sidik tablik amanah fatonah kan itu. Sementara Hadijah ini memiliki satu kekayaan yang luar biasa kan gitu. Nah, antara orang yang memiliki soft skill, artinya dia memiliki orang yang bisa dipercaya, orang yang cerdas, orang yang artinya mampu mengelola amanah dan sebagainya, dengan orang yang memiliki harta, mereka bisa bekerja sama kan, terus yang nanti punya keahlian soft skill tadi, karakter-karakter baik tadi, mengelola dananya orang yang memiliki modal tadi, sehingga disitulah muncul kesejahteraan. Sehingga hadirnya konsep syariah itu sebenarnya bagaimana meratakan satu keadilan materi kan itu. Jadi kalau misalnya kita di kapitalis itu kan kita bisa melihat bahwa utang Indonesia itu bisa dilunasi oleh Elon Musk. Jadi cukup menghadirkan dua orang, Steve Jobs sama Elon Musk saja utang Indonesia yang ditanggung oleh berapa? 300 juta mungkin ya. Itu bisa lunas. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang tidak ada batasan orang untuk meraih satu materi kan itu ya. Tapi kalau di Islam kan ada zakat, ada infak, ada sedekah. Praktek-praktek ekonomi syariah itu sebenarnya adalah praktek-praktek bagaimana mendistribusikan harta ini agar bisa terdistribusi secara adil kan itu ya. Jadi sebenarnya kan orang Islam itu kan enggak harusnya saat menghayati agama itu ya, kalau kita lihat itu orang Islam itu enggak kaya banget itu. Kan itu makanya kalau ada misalnya di Forbes itu misalnya ada 20 orang terkaya di dunia, itu kayaknya yang muslim itu dicari-cari sulit itu ya. Karena memang itu tadi, kita begitu pagi-pagi memulai aktivitas lapor sama Allah dengan sholat subuh. Kan itu ya Allah, hari ini saya memulai kehidupan, mudah-mudahan Engkau berikan kemudahan dan macam-macam kebaikan. Kan itu udah kerja sebentar, duhur sudah lapor lagi, kerja lagi asar lapor lagi. Ya jadi karena banyak lapor tadi, sehingga kita itu menjaga diri. Jangan-jangan harta saya ini ada yang nggak baik dan sebagainya, harus hati-hati. Itu diingatkan melalui kurang lebih melalui alam bawah sadar dengan menjalankan 5 waktu itu tadi. Nah, kembali lagi kepada konsep syariah ya. Jadi syariah yang saya maksud dengan maqasidus syariah itu adalah proses bagaimana kita mencontoh kehidupan muamalah seperti apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Dan syariah ini bisa tercapai dengan baik itu saat 3 komponen ini terpenuhi. Itu. Yang pertama adalah regulatornya. Ini pemerintahnya itu. Nah, pemerintah itu memberi regulasi untuk penerapan ekonomi syariah enggak kan itu ya. Ya alhamdulillah kita dari 1998 mulai ada bank syariah dan ada regulasi, walaupun sekarang itu untuk ukuran bisnis syariah, perbankan syariah dengan konven itu ya masih kayak ayam sama gajah gitu ya. Kan gitu ya. Gimana jadi, tuh Kang Ali? Artinya konven itu kan sudah ribuan triliun kan gitu ya. Asetnya, sementara yang syariah ini ya mungkin baru ratusan triliun. Jadi disitulah
Kenapa? Kadang orang itu latahnya itu seperti ini. Misalnya begini, Bank NU sama bank ini murah mana bunganya? Mereka kadang kan biasa gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya konsep syariah ini adalah syariat kan itu. Karena syariat ya, itu kewajiban kita untuk mengikuti. Lah, mengikuti itu pun ada satu kaidah-kaidah secara literasi keuangan yang harus kita patuhi. Artinya apa? Jangan sampai kita mengelola satu lembaga tapi merugi. Nah, kalau misalnya satu bank yang usianya, kalau misalnya katakanlah kalau BNI yang konven itu kan tahunnya aja 1946, kan gitu ya. Nah ini kok langsung dibandingkan dengan BNU yang 2020. Iya, betul. Kan ibarat anak balita dibandingkan langsung dengan lansia ya. Kamu kalau jadi kurang lebih gini, kita punya anak yang lagi balita langsung ditandingkan lari sama anak yang sudah SMA. Kan gitu. Terus kita jagoin seneng ya mesti yang menang SMA kan nggak mungkin kalau kita itu berpikir rasional kan. Nah kita pasti berpikir oh ya karena ini masih balita kita itu berdiri di mana. Nah itu penting. Nah tadi yang pertama adalah penerapan syariah bisa cepat tercapai maqasid syariahnya saat regulasi dari pemerintah itu mendukung. Yang kedua itu adalah pelakunya. Ya jadi siapa ya para pegiat ekonomi syariah itu. Kalau BNU ya para istilahnya dari PSP-nya, dari komisarisnya, dari direksinya, dari karyawannya itu mereka paham terkait dengan ekonomi syariah dan punya komitmen untuk menerapkan ekonomi syariah. Lah yang ketiga adalah masyarakatnya. Kadang masyarakat kita itu kan parsial. Kan gitu ya. Kalau enak ini kesini, kalau betul. Enak itu. Jadi syariahnya ya syariah suka-suka, kan gitu ya. Sesuai dengan minatnya masing-masing. Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan itu tadi, kayaknya enak ini kan gitu ya. Jadi lah, padahal syariah itu kan komitmen ya. Nah, pertama dari akad kadang mereka menyepelekan akad. Cuman beda akadnya. Jangan anggap enteng akad. Kita dikatakan Islam itu juga dari akad. Iya betul. Kita dikatakan murtad juga dari akad. Bahkan kita nikah itu kan biltu, ya kan? Saya terima. Itu kan sudah antara tadi haram menjadi halal. Itu kan akad kan gitu ya. Tapi kalau non muslim ya akadnya ya versi mereka. Tapi masa non muslim mau akadnya pakai seorang muslim akadnya mau pakai non muslim kan konyol kan gitu ya. Kan gitu. Jangan bilang enakan di sana loh, kalau di sana itu roknya mini-mini. Jadi ini syariah adalah konsistensi, pilihan. Jadi kita harus memang konsisten. Oke, aku masuk ke pilihan syariah. Maka di syariah itu kita bangun bareng-bareng. Kan gitu. Karena sejatinya nanti saat konsep syariah ini ketiga elemen ini terbangun dengan baik, kita punya keyakinan bahwa akan sangat banyak menguntungkan. Kenapa? Kalau kita itu kan di syariah itu kan yang paling menjadi sensitivitas bahasa itu kan riba. Iya, betul. Kan gitu. Makanya kalau nanti orang Islam itu nabungnya udah pokoknya aku kalau nabung itu nggak pernah minta apa-apa. Pokoknya aku niatnya cuma nyimpen uang aja. Otomatis itu namanya cost of fund-nya akan rendah. Cost of fund itu adalah biaya dari istilahnya sebuah dana. Nah, maka kalau cost of fund-nya rendah, maka otomatis kalau kita nanti memberikan pembiayaan kepada nasabah pasti juga akan murah juga. Ini. Jadi prosesnya di situ. Efisiensi dari hal yang harus terus kita bangun bersama-sama. Makanya kalau saat ini Bank NU itu baru di aset ya katakanlah baru sekitar 50-an miliar. Harusnya kalau hadir di Magelang ini kalau kita mau jadi aset 1 triliun kan harusnya nggak sulit. Kan gitu ya. Karena Jamiah Nahdien itu kan banyak ya, betul. Kan gitu. Nah cuman kita itu kan kadang cuman banyak berhitungnya, tapi bukan banyak substansinya, kan itu ya. Kalau
substansinya mereka, oh aku merasa Nahdien, karena itu saya nabungnya harus di Bank NU. Semua mempunyai ghiroh seperti itu, semangat seperti itu. Kalau kita cuma pengen cari aset 1 triliun, kayaknya nggak sulit. Iya betul. Apalagi sesama NU pastinya juga akan lebih nyaman, lebih tenang Kang Alif. Ya, itu kurang lebih Keluarga Fast kita mengawali pengertian secara umum ya berkaitan dengan pembahasan kita malam hari ini spesifik ke Bank NU Syariah Kang Alif. Nanti ada hal yang lebih menarik lagi tentunya akan ada produk apa saja di situ. Terus pastinya Keluarga Fast juga bertanya-tanya biasanya di bank ini ada tabungan-tabungan apa saja sih yang menguntungkan gitu. Nah kita nanti akan bahas itu ya Kang Alif. Siap. Setelah jeda yang berikut ini. Ya, Keluarga Fast masih bersama Brian dan juga Kang Alif malam hari ini di kajian ekonomi. Kita masih membahas tema yang sama, Keluarga Fast, produk tabungan berhadiah tabungan ukhuwah. Nah ini sudah bertanya-tanya pasti Keluarga Fast. Dari tadi kita sudah membahas mengenai gambaran secara umum Bank NU Syariah ya Kang Alif ya. Nah berkaitan dengan produk tabungan nih barangkali bisa disampaikan produk tabungan di Bank NU Syariah ini seperti apa Kang Alif? Ya. Jadi dulu waktu saya kecil itu sering melihat acara di TV yang favorit itu acara bank yang menggelar tabungan berhadiah dengan hadiahnya cukup gebiar, mewah gebiar titik-titik gitu. Waktu ya kalau kita sebut enggak apa-apa bagus gebiar BCA dulu kan luar biasa populer ya kan itu ada proses yang cukup lama sehingga saat ini menjadi bank yang banyak dipilih kan itu ya. Nah, maka BNU itu juga mempunyai kreativitasnya yaitu dengan tabungan ukhuwah kan itu ya. Nah, tabungan ukhuwah ini adalah tabungan yang digagas oleh Asosiasi BPRS di Indonesia gitu, Asbisindo kan itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti tabungan ukhuwah itu? Ya, tentu yang pertama kita buka tabungan dengan untuk mengikuti itu nanti tabungan saldo minimal 100.000 ya, minimal 100.000. Tapi kalau nanti saat pengundian untuk bisa mendapatkan hak bisa mengikuti istilah undian hadiah saldo minimal 1 juta itu ya. Tapi per 100.000 itu nanti akan dapat kupon untuk itu ya. Untuk undian hadiah itu ya. Ya, ini sifatnya ini adalah hadiah untuk melatih orang untuk suka menabung ya. Jadi kan kalau anak kita, kamu kalau nanti juz amal udah selesai, tak kasih hadiah sepeda, kan itu ya. Jadi memang kadang kita harus dilatih untuk memiliki semangat segala sesuatu ya dengan cara-cara kita memberikan satu reward kan itu ya. Dan di tabungan ukhuwah ini hadiah utamanya adalah mobil, mobil expander kan itu ya. Mobilnya aja nggak kaleng-kaleng ya. Tapi buatnya dari kaleng. Iya, berawal dari situ ya. Ya, jadi tabungannya hadiahnya ada mobil, ada sepeda motor, ada kulkas, ada macam-macam di situ. Nah, maka silahkan bagi sahabat-sahabat Fast FM, warga Nahdien maupun yang semuanya saja monggo untuk berbondong-bondong ikut nabung di Bank NU kan itu ya. Nah, kita punya tagline bersama meraih berkah. Gitu ya. Jadi semakin banyak kita nabung di Bank NU tentu akan semakin banyak pula kita memberikan kontribusi kemanfaatan yang dilakukan oleh Bank NU untuk mensupport banyak kegiatan-kegiatan ekonomi bagi seluruh masyarakat dan nasabah khususnya. Juga
kita juga akan memiliki kesempatan untuk meraih banyak hal-hal tadi yang reward mungkin itu ya. Reward. Kalau di tabungan ukhuwah ya kita mungkin berdoa aja mudah-mudahan nanti dapat hadiahnya kan itu ya kan itu. Ada lagi sebenarnya tabungan mudharabah dengan konsep prinsip bagi hasil ini ya nanti setiap bulan kita akan mendapatkan bagi hasil itu nisbah lah istilahnya nisbah kan itu ya. Nah itu juga kalau di tabungan mudharabah itu ada jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun kan itu ya. Nah, itu kalau di mudharabah yang deposito itu dapatnya nisbah atau bagi hasil setiap bulan. Tapi kalau di tabungan ukhuwah itu ya kita nanti akan ada hadiah yang nanti istilahnya ya bagian dari sebuah harapan yang bisa kita dapatkan kalau kita nanti bisa mendapatkan itu. Oke, tadi sebelum dilanjut nih Kang Alif, tadi disebutkan sebenarnya ada berbagai macam juga reward atau hadiah yang bisa didapatkan oleh nasabah ya. Salah satunya adalah satu mobil expander ya. Nah, kalau ada yang tanya nih, wah biasanya kalau di bank-bank lain karena ini ada dalam tanda kutip ada syariahnya, apakah ada berupa tiket umroh nih Kang Alif? Kalau ada yang tanya gitu, kira-kira gimana nih? Ya, kita memang di tabungan itu ada tabungan umroh juga ya. Ya, jadi tinggal nanti kita mau mengikuti yang mana kan itu ya. Karena kalau kita mengikuti yang tabungan umroh tadi ya nanti ya kita nabung terus nanti kalau misalnya pengen cepat umroh ya kita bisa mengajukan pembiayaan namanya dana talangan umroh kan itu. Jadi tinggal pilih kan itu ya. Ada tabungan ukhuwah, ada tabungan umroh, ada tabungan wadiah. Kalau tabungan wadiah itu tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Kan itu ya. Kalau tabungan umroh ya tabungan yang nanti digunakan khusus untuk tujuan umroh atau itu. haji ya barangkali haji juga bisa ya. Haji juga bisa. Saya kira itu, Mas. Selain beberapa jenis tabungan itu untuk jenis tabungan yang lain juga ada saya kira Kang Alif ya kayak pendidikan. Ya, betul. Jenis tabungan yang lainnya. Ya, jadi memang sebenarnya adanya bank itu kan melatih orang untuk berencana ya. Ya, betul. Jadi kalau kita masih bujang, punya cita-cita pengen nikah, nah kan nggak gratis ya nikah. Ya, betul. KUA ya murah tapi ya tetap harus ada biaya. Masuk mau menikahin ya kadang kita itu istilahnya mas kawin seperangkat alat sholat itu sebenarnya lebih mahal lebih bagus. Iya betul. Dan nggak cuma nikah, modal cinta saja kayaknya nggak cukup ya. Nanti banyak bentroknya. Iya betul. Ya, jadi melatih kita untuk berencana, disiplin. Nah, tabungan pendidikan, itu nanti saat anak kita masih SMP ya udah setiap bulan atau setiap hari tabungin berapa karena kan nanti saat misalnya mau masuk SMA atau masuk mana butuh biaya yang cukup banyak kita tentu kalau ada persiapan yang baik ya kita sudah nggak bingung-bingung lagi kan itu ya. Jadi disitulah fungsi namanya literasi keuangan lah orang lebih kan gitu. Saya selalu tanya ke teman-teman dan ini kadang-kadang mereka sulit untuk menjawab. Rumus menabung itu kalau menurut Mas Brian bagaimana? Ini belajar literasi keuangan. Kalau rumus menabung itu kira-kira sampean bagaimana Mas Brian? Rumus menabung itu. Rumus menabung. Bagaimana rumus menabung itu? Ya kita sisihkan sesuai dengan persentase pendapatan kita gitu di persentase terus ditabung gitu ya. Jadi kalau biasanya itu kan kalau kita monto itu ya kan itu ya 1 bulan itu kita misalnya dapat katalah penghasilan katalah 3 juta misalnya itu kan. Nah
kadang ini untuk dibagi. Ini berapa, untuk rekreasi berapa, Ya, untuk betul. bensin berapa, untuk macam-macam, baru setelah itu sisanya berapa Ya, ditabung. ditabung. Ya, Nah, betul. kan itu. Seperti itu. Itu nggak benar. Tidak efisien ya. Jadi begini, sebenarnya orang yang punya punya kemajuan ekonomi itu cara berpikirnya nggak begitu. Pantes saya nggak maju-maju nih kayaknya. Justru yang pertama kali dialokasikan itu saya harus bisa nabung berapa. Oh betul, diprioritaskan Nah justru itu ya. tadi, jangan tabungan kok sisa-sisa. Oh iya, betul juga sih. Hidup kita kan terus sisa-sisa kan itu ya. Iya betul, waduh, bener juga nih. Jadi kalau kita punya katakanlah pendapatan 3 juta, lah kita harus kuat. Oke. Kalau pengen cepat kaya, cepat maju ya paling enggak 50% aku tabungkan. Wah ini hebat ini. Pasti konsisten dan punya komitmen ya. Iya, karena uang berapapun itu kalau dicukupkan cukup. Iya betul. Tapi uang sebanyak apapun kalau dibikin kurang ya kan kurang. Kan itu. Maka rumus orang nabung itu kalau berdasarkan literasi keuangan seorang pebisnis itu rumus menabung itu harus di peringkat 1. Jadi prioritas utama ya. Iya, aku setiap bulan mau nabung berapa. Ini adalah komitmen. Karena kita melihat 1 tahun ke depan saya mau seperti apa, 2 tahun mau seperti apa. Ini kan dari sini, kan itu ya. Betul. Nah, kan gitu. Kalau nanti kita sudah nabung 1 tahun, 1 bulan pokoknya aku nabung katakanlah 2 juta misalnya. Wah, 1 tahun aku dapat 24 juta. Nah, mulailah berpikir 24 juta. Naik lagi, kalau 24 juta ini saya tabungkan ya nanti dapatnya ya gitu-gitu aja. Oh kalau begitu aku mulai investasi. Nah kan gitu ya. Jadi investasi apa ya kira-kira 24 juta ini kan itu ya. Ya kalau kita katakanlah belajar saham, aku beli saham lah kan itu ya. Kalau aku investasi misalnya emas ya beli emas lah kan itu ya. Nah investasi ini menjadi penting karena apa? Karena yang akan menjadi garansi kita hidup di masa depan ini akan kecukupan dan lebih baik ya saat kita memiliki banyak investasi. Kan gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu teman-teman ini pahami. Literasi keuangan seorang pebisnis itu tabungan itu nomor 1 prioritas ya. Jangan sisa. Balik ini besok ya. Pantes saya nggak maju-maju nih. Waduh, Kang Alif terima kasih nih sudah memberikan tips yang luar biasa untuk keluarga Fas juga mungkin yang memiliki pikiran seperti saya. Ini bisa mengubah mindset supaya ya menjadi rencana yang memang ya manusia hanya bisa berencana lagi-lagi ya Kang Alif, tapi perlu kita pikirkan matang-matang gitu. Dan tadi ada salah satu tips yang menarik yang sudah disampaikan Kang Alif juga kalau kita harus menjadikan prioritas utama kita menabung itu jadi prioritas utama gitu lah ya. Jangan sisa. Nanti nggak maju-maju kayak saya. Waduh. Itu tadi beberapa jenis tabungan ya di Bank Syariah. Ada bahkan tabungan haji tadi disampaikan juga, umroh, terus ada yang menarik tabungan ukhuwah tadi ya, bisa mendapatkan berbagai hadiah tentunya untuk menjadi sugesti supaya Anda juga semangat menabung ya. Iya betul. Kang Alif gitu. Dan ada beberapa tabungan pendidikan, bahkan tabungan kurban kalau yang pengen kurban juga bisa ya. Iyalah. Jadi kita itu sebenarnya fasilitas-fasilitas terkait dengan perencanaan apapun ini bisa di kita fasilitasi kan itu. Coba misalnya setiap bulan karena kita pengen kurban, deh setiap bulan aku nabung 300 gitu ya. Kan satu tahun kan berarti sudah 3.600.000 kan itu ya. Kalau mau buat ikut kurban ya udah dapat itu. Nah, kan itu. Jadi itulah kita bisa mendapatkan capaian-capaian itu tentu dengan perencanaan. Nah, perencanaan itu bisa terwujud saat kita punya istilahnya konsistensi terhadap apa yang kita rencanakan. Saya kira kita harus belajar untuk selalu mewujudkan obsesi kita. Selalu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Jangan cuma banyak omongnya, banyak cita-citanya,
tapi perilakunya tidak mengarah ke situ. Oke. Ya, jadi harus action nih keluarga Fas, harus ada actionnya, jangan cuma berangan-angan saja, berhalusinasi saja. Waduh, repot juga. Gitu. Jadi harus memang ada aksi. Nah, kalau tadi yang kita bahas ini adalah aksi untuk menabung nih, karena tadi sudah disampaikan oleh Kang Alif produk-produk tabungan di Bank NU Syariah. Nah, sekarang kalau produk pembiayaannya nih seperti apa, Kang Alif, mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, jadi pembiayaan itu kita kalau untuk pembiayaan yang sifatnya untuk kegiatan usaha itu ada musyarakah, ada mudharabah. Jadi kalau musyarakah itu kita sudah punya modal terus kurang modal itu, sehingga itu namanya modal istilahnya patungan kan itu ya musyarakah. Nanti bagi hasil. Kalau mudharabah itu biasanya kita dapat proyek kan itu ya. Aku dapat proyek katakanlah 1 miliar kan itu ya. Ini SPK-nya kan itu ya. Nah, tapi saya nggak punya modal nih kan itu ya. Tapi saya punya keahlian, saya punya SPK surat perintahnya kan gitu ya, dan ini yang memberikan surat perintah ya bonafid kan gitu ya. Bagaimana kalau BNU modalin? Nah, disurvei lah, bener enggak kan itu, analisis karakternya bagaimana, karena kita itu menilai seseorang layak untuk mendapatkan pembiayaan itu melalui istilahnya dilihat dari 5 aspek. Yang pertama adalah karakter. Ya. Karakter itu kan menjadi sesuatu hal yang mahal bagi seseorang. Dia bisa dipercaya, dia pernah berbohong, dia katakanlah kalau dikasih amanah seperti apa, nah itu track record yang mahal. Maka saat reputasi seseorang ini terjaga, maka itulah karakter dia baik. Nah, bagaimana karakter itu bisa kita dapatkan? Ya, paling tidak kita bisa bertanya ke 3 atau 5 orang yang pernah berhubungan kerja dengan dia. Gitu ya. Kalau dari 3 orang, 5 orang itu bilang 4 orang baik, gitu ya. Yang satu bilang biasa aja. Gitu. Itu mungkin karena nggak suka kali ya. gitu. Tapi kalau misalnya bilang yang hati-hati, gitu. Yang satu tidak tahu, ini pasti tidak akan dikasih ya. Jadi karakter itu yang penting ya kan itu. Ya, yang kedua dilihat dari kapasitinya. Dia memang memiliki kemampuan enggak, kan gitu. Baik skillnya, kan gitu ya, segalanya ya kan itu, perizinannya dan sebagainya. Dia memang memiliki kapasitas, oke. Yang ketiga adalah kondisi. Condition itu bisa dilihat juga dari kondisi keluarganya, bisa dilihat dari kondisi usahanya. Jadi kalau di rumah lagi berantem sama istri, itu ya kalau jadi pertimbangan juga ya. Gitu. Misalnya mau didanain tapi lagi pisah ranjang, jangan itu kan itu. Kacau nanti ya. Atau kondisi usahanya, misalnya usaha ini sekarang itu lagi sebenarnya kurang bagus. Kondisi. Terus capital itu dilihat dari dia punya aset enggak kan gitu ya. Ini toko ini punya saya dari hasil kerja merintis. Berarti dia punya capital, dia punya aset. Saya ngontrak di sini. Ini perlu dipertanyakan ya. KTP-nya mana? KTP-nya jauh kan itu ya. Ini juga jangan kan itu ya. Berarti dia nggak punya capital kan itu ya. Terus yang terakhir baru kolateral atau jaminan. Jadi jaminan itu kita lihat terakhir. Karena jaminan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban itikat pertanggungjawaban baik saja, bahwa saat kita amanai dia uang, maka dia memberikan amanah kepada kita, yaitu berupa jaminan tadi. Yang penting karakter dan lain sebagainya itu udah kokoh dulu. Iya betul. Karena hakikatnya namanya usaha itu naik turun itu sesuatu hal yang normatif ya. Tapi saat dia punya uang tapi nggak suka ngangsur, ini yang masalah. Jadi itu tabiat kayaknya. Iya kan itu. Kan kita itu kan sering ya, antara yang ngutangin sama yang diutangin, itu yang pusing malah yang ngutangin. Lebih galak yang utang. Saya juga masih penasaran tuh sampai saat ini, kok bisa kayak gitu ya? Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pembiayaan itu untuk yang musyarakah, mudharabah seperti itu.
Juga ada pembiayaan yang nanti sifatnya itu untuk kebutuhan-kebutuhan misalnya konsumtif, ya misalnya untuk ini biayain sekolah dan sebagainya. Itu kita bisa pakai akad hawalah kan itu ya, atau wakalah itu ya. Jadi sifatnya untuk pengalihan utang. Nah, kan itu ya. Artinya daripada aku utang sama sekolahnya, mending aku utangnya ke BNU. Nah, kan itu. Kan nggak, kalau sekolah kan nggak mau itu, aku bayarnya ngangsur. Ya, apalagi semuanya gitu, wah ada repot juga. Jadi mau masuk sekolah, ini biaya sekian, dia saya bulan bayar ngangsur lah. Kalau itu kadang ada sekolah yang nggak mau, makanya mending utangnya di BNU saja. Tuh ada yang sifatnya misalnya untuk pembelian kendaraan bermotor, jual beli gitu ya, kan itu ya. Itu apa ijaroh kan itu ya. Aku pengen beli kendaraan kan itu ya. Sifatnya apa nanti sewa gitu ya. Sewa, setelah itu nanti di akhir periode itu dilakukan istilahnya hibah kan itu ya. Kan itu. Jadi memang apa ya sedikit mungkin agak rumit ya kadang orang-orang berpikir tentang syariah rumit nanti ya. Sebenarnya kan ini ya karakteristik dari masing-masing transaksi muamalah itu memang ada kan itu kan. Jadi nggak bisa disamaratakan kan gitu. Yang namanya untuk kebutuhan sekolah ya karakteristiknya seperti ini kan itu. Kalau usaha karakteristiknya seperti ini. Jadi sebenarnya di dalam konteks syariah itu sebenarnya menemukan namanya symmetric information atau apa ya, kalau symmetric informasi yang ini yang bisa selaras gitu ya kan gitu. Disitulah yang terpenting untuk dipahami kenapa kok di syariah itu akadnya macam-macam kan mungkin gitu. Masyarakat secara umum berpikir kalau itu rumit, tapi sebenarnya itu kan jalan menuju syariah tadi itu ya Kang Alif ya. Iya, jadi memang ya memang seperti itu jalannya. Kalau memang pengen jalan, kadang tuh kita menuju jalan yang benar memang agak susah, agak rumit gitu. Jadi gini kadang ya, ini kan apa ya, mungkin jadi anekdot apa ya. Kadang kita itu kalau sama saudara itu antara minta dan pinjam itu enggak ada. Iya betul. Jadi minta ya minta, pinjam ya minta. Sebenarnya kan di syariah itu sebenarnya kan menjelaskan garis itu. Kalau hutang ya hutang, kalau pembiayaan ya pembiayaan. Kan gitu. Karena kalau di syariah itu sebenarnya ada namanya pembiayaan qard. Itu artinya pinjaman ya. Itu di mana orang memang membutuhkan dana untuk apa? Misalnya untuk istilahnya ke rumah sakit. Nah, maka itu bisa kalau dia memang membutuhkan itu bisa difasilitasi dengan pembiayaan qard kan itu ya. Ya. Ini barangkali ada yang ingin bertanya. Ini Kang Alif boleh ya? Ya, coba. Assalamualaikum Radio Fast. Assalamualaikum Radio Fast. Mungkin berubah pikiran ya. Oke, barangkali nanti ingin bergabung lagi boleh. Bisa via WA di 0815 7870 9640 atau telepon juga boleh deh di 0293 314 330. Barangkali kita menanggapi ada yang mau bertanya nggak apa-apa ya Kang Alif ya? Satu pertanyaan mungkin ya ini. Selamat malam, kajian ekonomi, ini saya Yanto di Mertoyudan. Pengen bertanya kalau menabung di bank yang syariah, pilihan akad yang sesuai apa ya Kang Alif? Kalau mau nabung simpan uang jangka panjang gitu. Sama ada tabungan apa saja di bank NU Syariah? Mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya untuk jenis tabungannya, mungkin bisa dijelaskan mengenai pertanyaan yang pertama tadi itu. Ya. Jadi memang fungsi bank secara syariah itu kan sebenarnya tempat untuk menitipkan uang, kan itu ya. Maka saat kita memang pengen syariah yang sangat aman, ya fungsi kita nabung ya pokoknya saya pengen mengamankan uang saya. Saya nggak minta tambahan apapun karena di bank syariah juga katakanlah nggak ada biaya-biaya yang itu kan itu ya. Jadi
pokoknya saya nabung itu aja. Nah itu tentu yang paling syariah. Kan itu ya. Lah ada produk-produk mudharabah dan sebagainya. Ini sebenarnya kan fungsi bank itu sebagai istilahnya kayak manajer investasi. Kan gitu. Di mana bahwa saat nasabah itu pengen nabung, tapi dari tabungan itu nasabah pengen istilahnya mendapatkan satu hasil, maka hasil itu didapatkan dari hasil yang diberikan bank kepada orang yang menggunakan untuk kegiatan usaha. Sehingga dari kegiatan usaha mendapatkan hasil, bank mendapatkan hasil, sehingga hasil bank itu dibagi dengan penabung yang istilahnya tadi dengan konsep mudharabah, tabungan deposito mudharabah. Nah, dapatnya keuntungan itu dari situ. Makanya kalau di konsep syariah kan kadang naik turun itu ya. Nah, bulan ini dapat sekian, bulan besok karena apa? Melihat dari naik turunnya pendapatan. Gitu. Tapi memang yang paling bagus kalau kita itu katakanlah pengen istilahnya membangun kehidupan syariah murni ya. Pokoknya aku nabung hanya untuk menyimpan uang. Kan itu. Nah udah pakai konsep wadiah. Ya berarti sudah cukup terjawab ini ya Mas Yanto yang ada di Mertoyudan. Kalau untuk pilihan akad sesuai dengan simpan uang jangka panjang tadi ya, wadiah gitu ya. Emang niatnya emang menyimpan uang aja, nabung seperti itu ya. Gitu. Dan kembali lagi sebenarnya ke masyarakat ya, sebenarnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, apa yang dibutuhkan. Karena yang namanya bank syariah ya semua pilihannya ya sudah syariah gitu. Tinggal kebutuhan keluarga Fas kira-kira seperti apa. Kita gitu. Kan juga ada Dewan Pengawas Syariah. Iya. Itu yang bagian menilai. Oh ini akad ini sudah sesuai syariah apa belum? Itu yang memberikan justifikasi itu Dewan Pengawas Syariah. Jadi kita nggak usah berpikir sampai ke sana gitu ya. Udah ada itunya ahlinya. Betul. Oke, kira-kira gitu Mas Yanto sudah terjawab ya semoga. Oke, Kang Alif kita nanti akan lanjut lagi. Di sesi yang terakhir tadi sudah beberapa produk bahkan mungkin semuanya ya produk tabungan dan juga produk pembiayaan tadi sudah disebutkan. Ada tabungan ukhuwah juga yang pastinya menarik untuk bisa Anda lakukan di Bank NU Syariah gitu. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda. Masih di kajian ekonomi malam hari ini tentunya barengan sama saya Brian dan juga Kang Alif Doni ya malam hari ini yang masih menemani Anda. Waktunya sudah mepet sekali di pukul 9 jadi mungkin di sesi ini closing statement dari Kang Alif Doni barangkali ada yang ingin disampaikan dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Ya. Yang pertama ini saya bacakan hadiah-hadiah dari tabungan ukhuwah. Hadiah utama 1 mobil expander. Kemudian yang berikutnya adalah tiket umroh 3 tiket umroh. Berikutnya 3 Honda Vario 125 cc CBS ISS. Kemudian 60 Honda Beat, kemudian 60 sepeda gunung, kemudian 60 kulkas serta 60 TV Sharp LED 32 in. Itu luar biasa ya. Kalau hadiah-hadiahnya cukup banyak, silahkan untuk datang ke PNU untuk mengikuti tabungan ukhuwah. Ya, closing statementnya saya mengingat mungkin kata-kata Gus Dur sebenarnya. Kalau orang India itu banyak bicara, sedikit kerja. Kalau orang Jepang ini sedikit bicara, banyak kerja. Gitu ya. Kalau orang Amerika itu banyak bicara, banyak kerja. Nah, kita berharap warga NU ini ya banyak bicara, banyak hasil kerjanya. Dengan cara apa bisa dibuktikan? Kita sudah punya Bank NU. Warga Nahdliyin itu katanya di Indonesia itu kan mayoritas. Jadi kalau kita punya Bank NU, kok kita itu tidak bisa membesarkan Bank NU, maka ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Maka pesan saya buat seluruh warga Nahdliyin, terutama di Kabupaten Magelang,
para pengusaha, sekolah-sekolah, masjid-masjid dan sebagainya. Ayo semua nabung di Bank NU sehingga Bank NU benar-benar menjadi bank kebanggaan warga NU. Begitu, Oke, Mas Rian. terima kasih Kang Alif, malam hari ini luar biasa sekali ya. Sesuai dengan tagline-nya juga, Bank NU Syariah bersama meraih berkah. Wah, tidak hanya menabung saja tapi keberkahan yang tentunya kita ingin raih ya. Itu dia keluarga FAS, semoga apa yang tadi sudah disampaikan Kang Alif juga bisa Anda pahami dengan baik, kemudian juga mengubah mindset kita untuk menabung, jadikan prioritas dalam kehidupan kita, dan juga nabungnya di Bank NU Syariah tentunya. Oke, demikian kajian ekonomi untuk malam hari ini. Semoga kita diberi kesempatan lagi keluarga FAS untuk bisa bertemu, dan juga Anda bisa mendengarkan kembali kajian ekonomi tentunya setiap hari Jumat pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat selama kurang lebih 1 jam ya. Oke deh, kalau begitu kami pamit undur diri dari kajian ekonomi, dan ini dia kajian ekonomi, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.